Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi bab 3 yaitu tentang perancangan C++. Berikut penjelasannya. C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. C++ adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C. C++ memiliki sinteks penulisan yang hampir sama. Meski masalahnya, C++ sendiri juga memiliki beberapa kompilator yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkannya. A. Struktur program C++. 1. Struktur dasar C++. Pada C++, masing-masing dari baris maupun tanda mempunyai arti dan fungsi tersendiri. Perhatikanlah gambar di bawah. Pada gambar di atas, terlihat dari masing-masing bagian memiliki fungsinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. A. Include IOStream. Include IOStream berarti memerintahkan kompiler untuk menyertakan file header IOStream_H. Dalam file header ini, terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, seperti misalnya perintah code yang dipakai dalam program utama. B. Using namespace std. Baris ini memiliki tidak pernyataan, yaitu using yang merupakan deklarasi arahan atau panggilan pada kompiler untuk menggunakan deklarasi namespace dan anggota namespace. Namespace merupakan penyedia metode untuk mencegah konflik nama dalam proyek-proyek besar. std merupakan nama namespace tersebut yang sudah tersedia dan tidak perlu dibuat ulang menggunakan fungsi namespace. C. In main. Baris ini menandai dimulainya kompiler akan mengeksekusi program, artinya pernyataan main sebagai penanda program utama. Pernyataan ini merupakan suatu keharusan di mana sebuah program yang ditulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main. Main diikuti oleh sebuah tanda kurung karena main merupakan sebuah fungsi. D. Count, tanda petik, belajar pemrograman C++. Perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh kompiler dan merupakan perintah yang akan dikerjakan. Perintah count termasuk dalam file IOStream. Perintah count merupakan perintah untuk menampilkan ke layar. E. Return kosong. Pernyataan return akan menyebabkan fungsi main, menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada main. 2. Kata kunci pada C++. Menurut buku belajar sendiri, Visual C dan Visual C++ untuk pemula halaman 154 terdapat 63 kata kunci dalam C++ yang tidak dapat digunakan sebagai inverter. Kata kunci tersebut antara lain operator, bool, char, class, onion, true, fleece, continued, in, template, dan lain-lain. 3. Header pada C++. Header pada C++ merupakan bagian dari kode program yang berisi deklarasi untuk berbagai modul yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input atau output maupun sebagai sinteks. Fungsi dari header dalam bahasa pemrograman C++ digunakan untuk memanggil library yang ada sehingga suatu fungsi dapat digunakan secara baik dan benar. A. File header Studio H adalah singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C, tetapi dapat juga digunakan dalam bahasa C++. Fungsi-fungsi yang ada di dalam Studio H antara lain print, puts, footer, scarf, dan gits. B. File header Conio H. File Conio H merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil tampilan output kepada pengguna. Fungsi-fungsi yang ada di dalam Conio H antara lain gits dan lain-lain. C. File header math_h. Math_h merupakan file header yang berfungsi untuk operasi matematika. Fungsi-fungsi yang ada di math_h antara lain square, pause, sin, cos, tan. Punctuator. Pada C++, punctuator merupakan simbol atau tanda yang terdapat pada bahasa pemrograman
Punktuator ini sering disebut dengan separator. Berikut terdapat beberapa punktuator yang sering digunakan pada bahasa pemrograman. Parentheses simbol. Simbol ini digunakan untuk melakukan pengelompokan pada ekspresi yang ada di kode programan. Fungsi lain dari simbol ini adalah mengindikasikan pendeklarasian maupun pemanggilan sebuah fungsi baik yang menggunakan parameter maupun tidak. B. Braces simbol. Simbol ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kelompok pernyataan pada kode program. C. Semikolon simbol. Simbol ini digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. D. Equal simbol. Simbol ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap sebuah variabel. Koma simbol. Simbol ini digunakan untuk memisahkan apabila terdapat beberapa variabel maupun parameter yang ditulis secara bersamaan. Perhatikan contoh berikut. Komentar yang dimaksud di sini adalah sebuah pernyataan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kode program. Komentar ini tidak termasuk dalam kode program, tidak akan dieksekusi oleh program. Cara penulisan komentar dimulai dengan tanda dan diakhiri dengan tanda, atau hanya dengan menggunakan tanda. Perhatikan. Berdasarkan tampilan pada gambar 3/4 dapat dilihat bahwa perintah shout digunakan untuk menampilkan teks yang diapati dengan tanda, kemudian perintah end digunakan untuk mengganti paragraf